Baiklah teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir kembali dengan saya di channel Irpus Stun, channel yang tak kenal lelah dan tak pernah tidur demi mencari hal-hal baru yang inovatif yang semoga bisa menginspirasi teman-teman semua. Kali ini, saya akan berbagi informasi tentang perubahan tarif listrik dari yang non-subsidi ke yang subsidi, khususnya untuk daya 900 volt ampere. Karena, sering saya temui dan saya dengar, asumsi dari masyarakat, pelanggan listrik PLN, bahwasanya untuk perubahan tarif non-subsidi ke subsidi itu, kata mereka adalah, wewenang PLN. Maaf, kalau menurut saya sih, itu kurang benar. Sebelumnya saya minta maaf, bukan maksud mau menggurui, atau sok tahu. Di sini saya hanya sekedar mau meluruskan sebuah asumsi tentang perubahan tarif non-subsidi ke yang subsidi, berdasarkan dari berbagai sumber artikel yang saya baca. Serta tidak lupa, dari berbagai informasi yang saya dapatkan dari teman-teman saya, yang kebetulan, mereka juga berkecimpung dalam sebuah perusahaan listrik negara, yaitu PLN. Sebelumnya, saya akan membahas terlebih dahulu, apa itu non-subsidi dan subsidi pada listrik. Coba kita perhatikan pada gambar. Ini adalah contoh tagihan listrik yang terdiri dari dua tarif yaitu, subsidi dan non-subsidi, untuk listrik daya 900 VA. Untuk yang subsidi, ditandai dengan tulisan, R1. Anda bisa mengecek di struk pembayaran tagihan listrik sebelumnya. Coba Anda lihat, pada kolom tarif, atau daya, jika tertera tanda tulisan R1, berarti itu artinya, Anda berhak mendapatkan keringanan. Keringanan tersebut berupa, jumlah meter token yang Anda beli, tentunya lebih banyak selisihnya dibandingkan dengan yang non-subsidi, itu untuk yang prabayar. Jika yang prabayar, maka pembayaran tagihannya pun bisa kurang dari yang non-subsidi. Maaf, maksud saya yang pasca bayar. Yang kedua, untuk yang non-subsidi, tertera tulisan, R1M. Itu yang artinya, listrik di rumah Anda adalah, non-subsidi, dan tidak mendapatkan keringanan. Tidak mendapatkan keringanan tersebut artinya, kebalikan dari yang subsidi, seperti pada gambar ini. Sebelum ke statement selanjutnya, mohon dukungannya untuk meramaikan channel ini, Irpus Stun, dengan cara subscribe, like, dan tekan tanda lonceng. Tak lupa untuk tinggalkan jejak di kolom komen, dan share videonya. Baiklah teman-teman, kemudian, untuk cara merubah tarif listrik, dari yang non-subsidi ke yang subsidi, sebenarnya Anda sendirilah yang harus merubah terlebih dahulu status NIK atau nomor induk kependudukan Anda, dari yang non-subsidi ke subsidi. Karena, jika itu sudah Anda lakukan dan berhasil merubah NIK menjadi subsidi, maka secara otomatis, status data pelanggan listrik Anda di PLN akan berubah dengan sendirinya menjadi subsidi atau R1. Berikut ini adalah persyaratan yang harus Anda sediakan, jika teman-teman mau merubah tarif non-subsidi ke subsidi, yang nantinya persyaratan inilah yang Anda bawa ke kantor kelurahan. Pertama, fotokopi KTP Anda, atau, bisa juga menggunakan surat keterangan domisili. Kedua, fotokopi kartu keluarga yang paling terakhir. Ketiga, fotokopi kartu keluarga sejahtera atau KKS, jika ada. Keempat, bukti pembayaran atau struk rekening listrik. Kelima, bukti pembayaran atau struk rekening listrik di alamat lama dan baru, jika pindah alamat. Keenam, surat keterangan yang bisa Anda dapatkan dari RT atau RW setempat. Ketujuh, mengisi formulir pengaduan di kantor lurah atau kepala desa. Jika ketujuh syarat seperti yang tertera pada gambar tersebut sudah tersedia, maka setelah itu, Anda tinggal datang langsung ke kantor kelurahan, dengan membawa syarat-syarat tersebut. Ketika Anda sudah sampai di kantor kelurahan, dengan membawa dokumen persyaratan tersebut, maka, Anda akan diberikan formulir pengaduan kepesertaan subsidi tarif tenaga listrik untuk rumah tangga tidak mampu di kantor kelurahan tersebut.
Setelah itu, Anda dapat memberikan formulir yang sudah Anda isi, beserta dokumen persyaratannya kepada aparat kantor kelurahan tersebut. Kemudian, petugas kelurahan akan menyiapkan dokumen kelengkapan pengaduan dan penyampaian pada kantor kecamatan. Penyampaian dokumen oleh aparat kelurahan ke kantor kecamatan dapat dilakukan secara periodik. Kemudian, petugas kecamatan lalu akan melakukan proses input data berdasarkan semua dokumen yang telah Anda berikan. Setelah itu, Anda tinggal menunggu hasilnya, apakah berhasil atau tidaknya perubahan status NIK tersebut. Jika berhasil, dan status NIK Anda sudah berubah menjadi subsidi, maka, yang awalnya non-subsidi, akan secara otomatis juga status data pelanggan Anda di PLN akan berubah menjadi subsidi. Bagaimana teman-teman? Sudah jelas bukan? Terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.